Genki desu ka? Oh, Genki desu ka itu artinya menanyakan kabar. Genki itu Ya, kayak Genki kabar. Bang. Hmm. Genki Bang. Genki Tapi desu. belum masuk kelas Bang, cepet banget. Ya nggak apa-apa, nungguin. Masih 10 menit lagi. Sepertinya hari ini kita akan belajar angka dulu ya. Kemarin kayaknya saya belum belum mengenalin angka ya. Angka belum. Maksudnya kalau 1 sampai 10 kayaknya semua bisa sih pasti. Tapi maksudnya Ya. 10 sampai 100, ratusan, ribuan, ratusan, sampai 1 juta aja sih biasanya. 1 juta. Berarti kalau angka di MN Hmm. di buku Mina juga Bang. Sebenarnya kalau mau baca sendiri ada sih sebenarnya di belakang itu. Yang buku bahasa Indonesia. Oh iya. Mm-mm. Buku bahasa Indonesia itu bagian belakang itu lumayan lengkap sebenarnya sampai 100 juta tuh dia. Ichioku, ya kan? Coba. Halaman berapa Bang? Halaman 164 buku bahasa Indonesia. Oh iya. Sampai Juga 100 nih. juta. Ini Abang pagi sampai ini ngajar terus ya Mas? Bukan ngajar, Ding. Hmm, Ada enggak. kelas kayak gini juga. Ada kelasnya dari jam 6 sore tadi abis maghrib. Setengah 7 lah, setengah Oh, 7. Sama si Sinta. Sebenarnya ada jam lagi 6. 1 orang lagi, cuman 1 orang itu nggak datang-datang terus, ya udah biarin aja. Cowok. Ya udah. Si Sintanya terus yang rajin. Kalau pagi sampai sore aktivitasnya apa Belajar Bang? yang lain. Saya jam 1 siang itu ada kelas SSW Building Cleaning. Jam 1 siang. Oh, ikut Hmm, kelas ya. iya. Kalau Oke. pagi biasanya saya latihan, kalau nggak cokai listening ya kan, kalau nggak dokai reading, Hmm. kayak gitu. Dari berita-berita ini apa, dari NHK atau apa gitu-gitu macam-macam, dari aplikasi di HP, Hmm. kayak gitu, dari YouTube, Jadi kayak hari-hari gitu. hari-hari aktivitasnya belajar aja berarti ya Bang? Hmm, Mungkin nggak sambil freelance apa gitu? mungkin ini juga lagi nyari-nyari kerjaannya, belum dapat dapet. Hmm. Oke kan berarti Bang? Hmm. Kalau Yulan kerjanya apa ya, kantorannya? Iya, saya di ini sih di perusahaan gitu, di operator. Hmm, di mana, Bintan? Iya, Mana sih itu, Kepulauan Riau? iya. Tanjung Pinang deket nggak sih? Dekat Batam sih, dekat Batam kalau Abang tahu Batam. Nah, ada teman dulu Ini asalnya Tanjung Pinang. Hah? kalau saya mau ambil ujian rencana sih tahun depan aja kayaknya Bang. Hmm. Ujian di LPT itu Hmm. ke Jakarta aja sih yang deket. Oh gitu. Oh, Di oh. sini nggak ada. Jadi kan Iya, iya. kotanya Sumatera sama Jawa kan, Jawa daerah Jawa lah. Ah, ah. Rencananya sih ngambil di Jakarta aja. Mm-mm. Ya Apa? harus persiapan Langsung juga kan. N4. Ya tengok sih lah Bang. Pengennya tiga. N3. Oh, Belajarnya harus sungguh-sungguh. iya, memang. Emang rencananya mau kerja ke Jepang gitu jadinya? Iya, tapi ya gitulah. Orang Hmm. tua masih belum ngizinin. Ah, ah. Terus cari di sini aja katanya, Ah, ah. perusahaan Jepang yang di sini katanya Ah, gitu. ah. Kalau mungkin pertimbangan satu Hmm. lain hal kan, Hmm. Tapi cewek udah S1. jauh-jauh ke Jepang gitu. Udah Bang S1. S1 apa? S1 jurusannya manajemen sumber daya perairan, Oh. perikanan. Ah, ah, ah. Terus yang kalau mau kerja ke Jepang nanti rencananya kerja apa? Bidang apa? Kemarin sih minatnya ke pengolahan makanan ya. Ah, ah. Sama kayak Cuman saya, ya itu tapi susah.
Iya. Susahnya tuh ini apa, kebanyakan mintanya orang yang udah berdomisili di Jepang doang sekarang. Hmm. Mm-mm. Saya banyak soalnya kenalan ininya TSK yang orang-orang Indonesia yang kerja di Jepang gitu ya. Jadi TSK tuh kayak yang agen penerima di sono gitu. Hmm. Yang ngurusin kita gitu kalau kenapa-napa sama perusahaan atau tinggal di Jepang gitu kan. Ya. Biasanya untuk yang visa kerja Tokute Gino gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang tuh rata-rata kayak kerjanya tuh banyaknya mintanya yang ini, pengolahan makanan mulu kayak apa? Orang yang udah kerja di ini mulu di Jepang gitu. Susahnya pengolahan makanan. Mungkin lagi nggak ada job kali ya bang di sana. Hmm. Nggak pengen nyoba yang Hmm. profesional Bang, kantor gitu. Kan abang udah ada basic S1. apa pengalaman kerja di akuntan ya kan. Hmm. Pengen juga, Nggak sempet ada pengen. lowongan jadi Hmm. akuntan di Jepang, tapi mintanya N3. Saya belum lulus Oh iya N3. juga. Iya juga. Iya, makanya saya juga ngejar N3 juga. Main gagal, jauh masih. Kayaknya susah banget ya bang. Hmm? Susah banget nggak? Dibilang susah banget, mungkin ya memang saya baru setahunan ini ya belajar bahasa Jepang ya, baru banget soalnya setahun dari 2024 Februari lah, Februari 2024 saya baru belajar bahasa Jepang dari nol juga, hiragana katakana Hmm. kayak gitu. Sebelumnya nggak pernah belajar bahasa Jepang, ya sama kayak orang-orang kalau nonton anime Jepang gitu, Jepangnya pasti pakai subtitle gitu-gitu, dengerin Ini lagu abangnya juga suka kayak gitu. abangnya suka anime juga. Wibu apa sih? Enggak sih. Eh, nonton gitu. Oh nggak Enggak juga. sama. Hmm. Saya pun nggak suka. Iya, saya sukanya Kurang. Tapi nontonnya ya kak. yang biasanya film gitu kan. Hmm. Hmm. Film kalau kayak anime ya paling ya dulu waktu kecil Kapten Tsubasa paling. Itu aku pun udah didubbing Indonesia dulu kan. Ya 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 ya. Iya, zaman dulu udah didubbing ke Indonesia. Gak kepikiran sih Kata orang sebenarnya. sih, Nah, kata orang belajarnya dari nonton anime kayak nah, gitu bang. iya, harusnya sih begitu sih memang. Ini yang mau gabung baru Hmm, dari apa trades juga, kenalan dari trades. iya. Nah, tahu sih udah dikasih tahu kan, udah dikasih ini linknya hari ini. Tapi saya salut loh sama abang kok Hmm, buka kelas free tapi hmm. mau meluangkan Nah, waktu gitu. ya iya, kalau sisanya kan usaha kalian masing-masing sendiri aja. Kalau saya sebenarnya Iya, pengen pengen nge-review sih, nge-review iya, pelajaran-pelajaran yang udah lalu. iya Ibarat kata kan benar-benar. kalau ada Sering peribahasa, diulang kan. ibarat kata kalau ngajarin orang kan sebenarnya kita belajar juga buat diri kita sendiri, Iya ya benar-benar kan? bang. Kayak gitu. Benar. Maaf bang, Hmm, abang agama Buddha. saya saya Katolik. Ah, oh Hmm, Katolik. hmm. Karena mirip Cindo-Cindo gitu. Oh, Cindo. Ya emang Cindo sih emang. Oh Cindo. Hmm, Kirain Buddha. enggak. Oke. Hmm. Stay-nya di Jakarta di mana bang? Jakarta Timur saya, Jakarta Timur. Kalau lokasi JLPT itu Hmm. di mana itu? Jakarta Utara ya kayak saya tengok ya. Sebenarnya di Jakarta Jakarta dekat dekat Jakarta Timur sih sebenarnya. Karena dia lokasinya Hmm. tuh di kampus, lokasi pusatnya si JLPT itu di Universitas Dharma Persada. Itu di Hmm. Jakarta Timur memang. Itu memang yang diakui sama si pemerintah Jepang lah gitu ya. Itu untuk sastra Jepangnya di situ, di Indonesia Hmm. kayak gitu. Waktu ngambil apa, ngambil sertifikat JLPT misalkan lulus nggak lulus itu tetap dapat loh sertifikatnya. Iya bang. Iya, Tapi nggak bisa dipakai ya. Kan iya, nggak kalau lulus nggak kan? lulus nggak bisa dipakai memang, cuman dapat ya kayak skornya doang kayak gitu, kasih Hmm. lihat skor-skornya.
Kalau lulus baru ya bisa dipakai gitu buat ngelamar kerja. N4 N3 kayak gitu. Di Jakarta kayaknya banyak perusahaan yang Jepang juga kan, Bang? Banyak. Jadi Hmm, coba apply ke situ. belum sih. Saya belum belum nemu di mana loker yang itunya gitu. Oh. Loker yang menyediakan pekerjaan yang bisa bahasa Jepang ya maksudnya. Kayak gitu. Saya belum nemu untuk yang di Jakarta. Mungkin kayak translator gitu ya. Hmm, mungkin ya. Tapi nggak tahu deh. Kayaknya kalau N4 sih belum bisa kepake sih buat translator, jujur aja. Iya, minimal 3 ya, Bang. Yang tiga, tapi rata-rata N2 sih. Saya ngeliat rata-rata N2 sih mintanya. Kalau translator gitu. Kalau N3 itu kayak kita masih kerja kasar di Jepangnya. Hmm. Mm-mm. Masih belum cukup lah ibarat kata N3. Tapi ya memang lebih terbuka peluangnya dibanding N4 doang kayak gitu. Kalau Ya, ya, Bang. kalau udah punya N3. Berarti kalau Abang udah mau ambil Hmm. SSW ke apa, cleaning building, Hmm. nggak harus bulan Desember dong. Kan bulan Oktober apa ya? SJFT kan buka lagi kan? JFT kan berapa bulan Oh, sekali itu buka. bisa kalau building cleaning nggak pakai Prometric. Beda, Oh, websitenya pakai Pearson dia. Kayak dari oh, Amerika gitu. oh beda. Beda. Jadi ujiannya kapan? Hujannya sebenarnya mau ini pun juga bisa. Mau besok pun juga bisa. Oh, nggak ditentukan tentukan waktu gitu ya, Bang? Hah? Nggak ditentukan waktu tanggal sekian, bulan sekian gitu. Nentuin, nentuin. Tapi si ininya tuh ini lebih lebih lowong. Nih, dari sini website ini. Kelihatan nggak di layar? Nampak Japan Building Maintenance Ya Association. ini di sini. Hujannya di sini. Gitu. Masuk gitu. Login. Jadi ujiannya kapan, Bang? Belum ngambil saya. Masih mikir kapan ya? Pearson ini untuk tes IELTS bukan ya? Apa TOEFL? Apa sih sejenis itu kan? Apa sih lupa satu lagi? Nggak tahu juga ya. Ada sejenis itu dulu lupa. Hmm. Ada pokoknya. Pearson. Hmm. Ya jadi dia di sini sih memang si JB mah ini. Ini BTW teman-teman yang lain nggak gabung, Bang? Tahu nih. Ya udah kita mulai duluan aja. Kalau enggak kan udah 8.45 lewat. Boleh, Bang? Ya udah, yang PR dulu kali ya. Oh, yang kemarin lagi lanjut ya? Apa langsung bab 2 lah, Bang? Udah siap kan? Hmm. Berarti kan itu apa yang nomor satu ini Mira kan? Anatawa Mira Deska Mirasan Deska ya kan Oke, Bang. jawabannya. Mhm. Mm-mm. Mirasan. Kemudian Mirasangwa, nah ini Amerika Amerika Jedeska. Jadi tinggal dipindahin dong sih ininya sebenarnya ke sini Amerika Jedeska. Apakah Mirasan orang Amerika gitu kan? Kemudian ini apa nih nomor 3 jawabannya jadinya? Ke mute itu, ke mute. Oh, Nah, oh baca ya? Oh, yang tadi ambil nomor air dulu. 3. Ah, ah, Nomor 3. ah, Wato Sanmo ah. Amerika Jin Deska? Ye, Amerika Jin ja arimasen. Hmm. Igiri desu.
Igiri Igiri Sujin Sujin desu. ya ini yang baru join, siapa ya namanya, sorry, halo, Halo Sensei, ya, ini halaman berapa ya? ini yang di buku Minano Nihongo-nya yang bahasa Jepang halaman 13, bab 1 halaman 13. Kemarin ini kita jadiin PR soalnya yang nomor 4. Ini namanya Putri ya? Iya, Oke, ya. belum dikerjakan. Lanjut ini yang nomor 4. Putri bisa nggak isi? Halo? Belum dikerjakan Sensei. Oh gitu. Tapi ini kira-kira udah bisa belum kira-kira yang nomor 4? Tadi kemarin kan udah sampai bab 4 kan belajarnya? Halo? Ya udah, Wulan dulu deh kalau nggak. Nomor 4 gimana? Berempat ya. Ah, Anu bawah mm-mm, dare. Apa donat apa? bisa dua-duanya memang. Oke. Mm-mm, Dare desu ka? mm-mm, Atau Susan des. ah. Jadi kalau kalau Donata itu lebih sopan gitu nuansanya ya. Kalau Donata. Kalau Dare ya maksud bisa juga, tapi biasanya kalau udah akrab kayak gitu bisa, atau teman dekat, atau untuk yang kita ngomong sama yang lebih muda gitu kan, itu boleh pakai Dare. Ada Dare deska gitu. Anak kata. Kemudian yang nomor 5, lanjut aja Wulan. Teresa Chan wa Mm-mm. Usai desu ka? Nansai, ya. Nansai. Usai desu. Kusai des. Kyusai. Q. Q apa ku bang? Q. Q. Mm-mm. Oke. Q. Usai. Jadi eh, kan kita mau belajar balik lagi ke angka ya, karena kayaknya kemarin yang angkanya tuh belum pada lancar. Nah ini ada di halaman, kalau Putri Sang ada buku Mina yang bahasa Indonesianya? Nggak ada, bahasa Jepang adanya. Oh, bahasa Jepang doang adanya, ya udah. Ini bisa Ya, kelihatan kan di layar? bisa. Nah, kalau ada yang nggak jelas ininya nanti bilang aja langsung ya. Hai, Iya. Kalau angka Putri udah bisa. insya Allah sudah hafal. Oh gitu, oke. Ya udah, nanti ini mungkin kalau udah apa ya paling cuman pengulangan aja sih sebenarnya. Jadi ini kalau nol kan bisa zero, bisa ray. Tapi sebenarnya biasanya kalau yang ray itu dipakainya untuk yang kasual aja gitu loh. Untuk yang apa? Yang lebih formal, lebih sopan ray. Kalau Oh, zero ya kata serapan dari bahasa Inggris zero. Nol gitu untuk maksudnya. percakapan sehari-hari gitu ya Sensei. Kalau sehari-hari zero biasanya sih. Kayak Kayak gitu. temennya gitu. Nah, kayak ke temen atau ke orang yang udah akrab kayak gitu kan, atau orang yang lebih muda. Tapi kalau Ray biasanya dipakainya untuk yang formal, resmi, bisnis kayak gitu. Terutama kalau kita kerjanya di bidang jasa yang ke pelanggan Marketing. kayak gitu, ke pelanggan. Oh, Kemudian ich, ni, sang, yong atau shi. Nah, ini nanti ada bedanya nanti
tadi sih udah saya jelasin ya di WhatsApp itu tadi ya. Kemudian Go, Roku, Nana atau Shichi, Hachi, Q atau Ku, Ju. Nah, ini 1 sampai 10 biasanya. Nah, sisanya tuh sebenarnya tinggal digabungin aja. Kayak gitu. Ini saya udah sempet bikin sih tadi. Kelihatan di layar? Iya. Mm-mm. Ini untuk memudahkan sih sebenarnya ini. Jadi saya bikin tabel kayak gini nih. Jadi misalkan kalau satuan pasti udah bisa ya. Sama belasan kemarin juga kita udah belajar sih belasan. Kita langsung ratusan aja ya. Kalau ratusan itu dia pakainya kalau 100 hyaku, nihyaku, sanbyaku. Nah, ini yang 300 nih sanbyaku nih. Jadi hyakunya jadi B dia, sanbyaku. Kemudian 400 yonhyaku, gohyaku. Nah, ini sama 600 juga jadi ropyaku. Jadi pya, ropyaku. Sama 800 yang beda, hapyaku. 900 masih Q, tetap sama. Seperti itu. Si putrinya exit. Lost connection kali. Ini si Yovita join kagak? Bang, biar abang hafal satu pakai piaku, satu pakai biaku gimana? Tipsnya? Tipsnya hafal biaku dan piaku. Lama-kelamaan hafal sih nanti. Kalau sering dipraktekin sebenarnya. Kalau sekali 2 kali ya belum hafal nggak apa-apa lah. Emang mesti latihan. Kuncinya latihan memang. Nanti dilatih. Ini sebenarnya ya nanti seiring berjalannya waktu sih pasti bisa gitu. Maksudnya kalau sekarang nggak bisa ya nggak apa-apa, namanya kita lagi belajar. Salah nggak masalah kayak gitu. Pokoknya cuman ada di 300, 600, 800 sih bedanya. Kalau yang ratusan ini. Kemudian yang kita tes dulu ya. Kita coba dulu ya latihannya. Jadi kalau kayak gini, Ulan gimana Ulan? 322 ya, Pak? Iya, betul. Berarti sanbiaku ni bentar. Niju ni. Niju nih, Enggak. iya, betul. Nah, jadi ini nanti saya share aja ininya di sini. Ini sebenarnya alat bantu aja sih. Kalau misalkan kita bingung nih, nah kalian bisa tinggal pakai alat bantu ini sebenarnya. Nah, ini nanti ini sekalian aja di copy paste ke grup deh. Ini juga nih. Sebagai alat bantu ini menurutku cukup berguna sih. Untuk awal-awal, nanti lama-lama terbiasa sendiri sih kayak gitu. Jadi ini kita halo Yuvita. Bang, ini untuk hafal kanji itu gimana, Bang? Ini Cara makainya gimana, Bang? Ajarin. jadi ini misalkan ini kan kita belajarnya itu dari kiri ke kanan ya. Dari yang kiri sini nih, terus ke kanan, ke sana. Gitu cara pakai tabel ini, kayak gitu. Jadi misalkan kayak kalau 10 lah udah tahu lah, 11-an udah tahu ya.
Kita mulai dari ratusan kita latihannya kita. Sekarang kan tadi 322 gitu kan. 22. Tadi udah benar. Jadi sanbyaku niju ni gitu. Jadi kayak ngelihat angka terus ke atas, lihat angka lagi terus ke atas. Kayak gitu caranya. Paham nggak? Cara pakai tabel ini. Halo? Masih belum bang. Mm-mm. Coba kasih lagi contoh bang. Misalkan gini, Aku, terus biaku gimana nya? Nggak ada tulisan biaku. ya emang nggak ada tulisan biaku. Kalau yang tulisan ini harus dihafalin nih, yang ini. Alah, Kalau biaku, ropiaku, hapiaku harus hafalin sendiri. Ini cuman alat bantu Itu kayak supaya pengecualian kalian gitu ini. ya, Sensei? Kenapa? Itu kayak pengecualian gitu ya? Iya, Kan seharusnya harusnya hyaku, ya kan? ya. Mm-mm. Cuman di 300, di 600 sama 800 aja yang pelafalannya tuh beda. Kalau untuk angka ratusan seperti itu. Memang dari sananya seperti itu, rupiahku gitu. Hakpiaku. Ini sanbiaku seperti itu. Misalkan ini ada lagi. Misalkan tadi kan 300 sudah tuh sanbiaku. Kalau 650 berarti Yuvita bisa nggak? Yuvita? Halo? Halo Kak. Uh-uh. Apa kenapa tadi nggak terlalu dengar? Kalau Putus-putus tadi. oh putus-putus. Oke nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi kita sekarang lagi ngebahas angka, Oh, belajar angka dulu gitu iya. ya kan. Dan kita belajar angka dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu sampai 1 juta aja nanti. Seperti itu. Oh, Mm-mm. iya. Kalau Yuvita, kalau ratusan udah bisa? Hmm, Hmm? boleh. Masih setengah-setengah sih Kak, Nah, masih oke. kayak. Hmm. Yang di buku bahasa Indonesianya Minano Nihongo-nya itu ada di halaman 164 ya. Kalau punya buku fisiknya bisa dibuka. 160. Yang paling belakang. Nanti ini 10 menit lagi kan habis Zoom-nya. Nanti rejoin lagi ya pakai link yang sama. Oh iya Kak. Nah, Oh iya ada. ada kan? Ada Kak. Mm-mm. Hmm. Nah, ini kalau pengecualiannya tuh cuman ada di 300, di 600 sama 800. Kalau 300 Oh iya. bacanya apa Yuvita? 300 sang biaku. Sanbiaku. Kalau 600 Ropiaku. Ropiaku. 800 Hapiaku. Nah. Hapiaku. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini ada tabel ya kan. Ini sebagai alat bantu. Seperti itu. Jadi cara pakainya tuh misalkan tadi contoh pertama tuh 322. Kalau 322 tadi pengecualian kan 3 itu 3, 6, 8. 3 itu berarti 300 sanbiaku. Ya kan? Sanbiaku, jadi dari angka terus naik ke atas sanbiaku. Kemudian nanti niju naik lagi ke atas gitu kan. Baru angkanya ini apa? Ni terakhir. Sanbiaku niju ni. Kalau 650 berarti berapa ya Vita? 600 rupiahku go sampai apa ya sampiaku ropiahku go goju atau ropiahku goju Ropiahku Atau goju. gimana? Iya, benar. Ropiahku goju aja. 650. oh Ropiahku goju.
seperti itu. Hmm, Mm-mm. Kalau 888 Putri bisa? HP aku, Hmm? HP aku, ha- Hmm? Hachiju, Hmm? Hachiju Hachi, Iya betul. HP aku Hachiju Hachi. Ya itu 888 seperti itu. Kemudian kalau kalau 379 berapa Putri? Sambiaku, Hmm? Nanakyu, Nanajukyu. Iya betul. Bulan 668 di Honggode. 608. Iya. Rupiahku Hmm? Rokuju. Rokuju Hachi. Rokuju Belum. Hachi. Iya betul, Rokuju Hachi. Nah, kalau 60 standar aja. 60. Tuh, 60 Rokuju 60. Kayak biasa aja. Kayak gitu. Hachiju juga sama biasa. 90 Kyuju sama. Yang berubah tuh yang di ratusan. Sama nanti ribuan. Nanti kita masuk ribuan nih. 1000 coba Yuvita baca deh. 1000 berapa? Sampai Seng. 5000. Seng, Hmm. Niseng, Hmm. Sansen, Hmm. Yonsen, Hmm. Gosen, Cukup. Rokusen, Cukup. Stop. 5.000. 6.000 sampai 9.000 Putri. Rokuseng, Hmm. Nanaseng, Haseng, Hmm. Yuseng, Hmm. Ya. Ichima. Hmm. Oke, cukup. Sampai 9.000 dulu kita. Jadi yang beda itu cuman di 3.000 sama 8.000. Hmm. Lagi-lagi yang 6.000-nya nggak beda ya. Dia tetap pakai Rokuseng. Haseng ini selalu dilebur lagi nih. Hachinya hilang lagi nih. Jadi Haseng. Sama ini jadi Sanzeng 3.000. Ini kan Sanbyaku Sanzeng. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Latihan lagi ya. Kalau bulan ini berapa? Gimana jadinya? Nihonggode? Sanzen ni tunggu. Nihyaku. Mm-mm. Nihyaku ni benar nggak bang? Nolnya 02-nya Hmm. gimana? Nih. Nihyaku nih, Apa? udah bener. Oh gitu. Iya, Nihyaku nih. Kan 0, Ju-nya 0, nggak ada. Disebut Nihyaku nih, langsung 202 Nihyaku nih. Gitu, Sanzeng Nihyaku nih, udah selesai. Kalau Putri 3.805 berapa? Nihonggode? Sanzeng, 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 HP aku, Hmm. Go. HP aku Go. Sanzeng HP aku Go.
3.805. Sanzeng hapiaku go. Oh, ratusan berarti belum berubah ya, yang 8-nya itu. Iya. Berarti kalau udah bukan Mm-mm. yang berubah, yang melebur maksudnya. Iya, hapiaku. Iya. Hapiaku tetap sama. Hapiaku 800 hapiaku. Yang ini hapiaku 800. Oh, berarti ratusan udah melebur. Iya, nanti diitin lagi deh, dimasukin ke grup WhatsApp lagi ininya. Kalau si Putri nggak punya bahasa Indonesianya, nanti saya tulisin lagi kayak gitu, biar bisa disalin di buku catatan ya. Kalau ini Vita berapa jadinya? Eh, Rokuseng Mm-mm. Rokuseng hapiaku Mm-mm. Mm-mm. nana Hah? Nanaju apa ya? Bukan Nanajukyu. Nanajuku bisa Nanaju, bisa Shichiju bisa, itu nggak masalah. Kalau 7 nggak masalah. Rokuseng Jadi, hapiaku. Rokuseng hapiaku Hmm. Nanajukyu. Nanajuku. Nah, kita masuk ke 10.000 ya. Nah, jadi kalau di bahasa Jepang itu dia tuh nggak kayak kita di Indonesia atau pakai bahasa di Inggris gitu ya. Kan kita biasanya kan ngelihatnya dari desimal aja kan, tanda koma atau titik kan, tergantung pakainya apa gitu kan. Kalau di Jepang itu dia pakainya 4 angka nolnya, seperti itu. Jadi harus begini, baru dia dibacanya. Nah, tutup. Oke, lanjut lagi ya. Jadi di bahasa Jepang tadi, di bahasa Jepang itu dia nggak ikutin kayak orang Indonesia atau orang Eropa gitu ya. Kalau kita kan biasanya per ribuan gitu kan. 1.000, ya ini kalau kayak gini kita bacanya 10.000, gini 100.000, ini 1 juta. Nah, kalau dia bacanya per 4 angka, per 4 angka sekali, kayak gitu. Jadi kalau ini jadinya bukan bukan jusen, tapi ada lagi dia penyebutannya mang. Yang ini mang, seperti itu. Makanya pakai tabel yang tadi nih, untuk ini kan nanti ada batasannya, ini mulai dari sini berarti mang gitu. Misalkan seperti ini contohnya, kalau tadi kan 10.000 udah dikasih contoh, 10.000 berarti 0 kayak gini, 10.000 berarti ichimang kayak gitu. Misalkan terus kalau 20.000 berarti nimang
kayak gitu 20.000. Kalau 3 Sanmang, Yeonmang, Gomang, Rokumang tetap sama, nggak ada peleburan, nggak ada. 80.000 Hachimang gitu, nggak ada yang dilebur ya kalau di puluhan ribu ini. 80.000 tetap Hachimang kayak gitu. Kyumang. Nah, kalau 38.881 bulan berapa jadinya? Nihongo D-nya gimana? 30.000 ya bang. 38.881. Berarti Sanmang Hmm? Hmm? Hasen, Hmm? Sanmang Hasen Hapyaku, Hmm? Pyaku Hachijuichi. Hachijuichi, iya betul. Hmm. Sanmang, Haseng, Hapyaku, Hachijuichi. Nah, kayak gitu 38.881. Kalau 83.601 Putri gimana jadinya? Bacanya, cara bacanya dalam bahasa Jepang. Hachimang, Senseng, Eh, Ropyaku, hmm, Ropyakuichi. iya betul. Hachimang, Sanzeng, Ropyaku, Ichi. Nah, seperti itu. Udah mulai bisa dikit-dikit nggak apa-apa. Kemudian kalau 99.999 Yovita gimana? Eh, 990. 99.999. Kyumang atau apa? Kyumang, nggak ada yang berubah ini. 9 tuh nggak ada yang berubah. Kyumang pakai ju nggak sih? Kyumang. Nggak pakai ju. Kyumang itu udah 90.000 gitu. Kyumang. Oh, Kyumang. Kyumang. Kyumang Kyuseng. Kyumang Kyuseng. Kyohikyu. Kyohyaku. Oh, Kyohyaku. Kyuju. Kyumang, Kyuseng, Kyohyaku, Kyuju, kayak gitu. 99.999. Kyumang, Kyuseng, Kyohyaku, Kyuju, Coba ulang, bisa? Kyumang, Kyusen, Kyuhyaku, Kyuju, Kyu. Iya, seperti itu. Kyumang, Kyuseng, Kyohyaku, Kyuju, 99.999. Seperti itu. BTW tabelnya abang bikin sendiri atau Bikin sendiri. Bikin sendiri, tapi dari
YouTuber Nihongo de Kita, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum Ada. follow. Iya, nggak apa-apa, nanti bisa di follow. Iya, dia bagus juga ngajarnya gitu loh. Dia terkenal kok. Nih dari sini nih. Nih. Kalau ini saya udah download, tapi di YouTube-nya dia ada ya. Nih. Pernah nggak lihat dia? Biasanya dia terkenal sih. Nah ini Oh iya, saya, pernah lihat, nah, tapi nggak tahu namanya. dia namanya Sayaka sih sebenarnya. Tapi di YouTube-nya itu Nihongo de Kita kayak gitu. Tuh ini dari sini tadi saya ngambilnya kayak gitu. Ini tabelnya juga tuh dia ngajarin dari seperti ini kayak gitu. Gampang nih dia ngajarinnya kalau kalian mau nonton YouTube-nya gitu, mau nonton YouTube-nya. Beneran ini gampang banget ini. Cara dia ngejelasnya tuh bener-bener simpel banget. Kayak 35 tuh kan. Sanju tambahin go, Sanju go kayak gitu. Saya juga dulu udah belajar dari dia soalnya. Tahun lalu. Ini video tahun 2024 gitu. Mungkin agak tenggelam kalau kalau di feed-nya di YouTube-nya dia mungkin. Kayak gitu. Tuh, dia ngajarin tuh sampai 1 juta dia ngajarin. Tuh. Tapi di buku Mina kita juga ada seperti itu. Nah, ini tabel juga dari dia tuh. Ngajarin dia. 50 ini ya kan. Kalau kayak gini gimana nih? 500.000 jadi gimana? 500.000. Coba yuk, Wulan gimana? Wulan. 500.000 gimana jadi bacanya? Lima Gojumang. Kenapa sih? Gojumang. Iya. Apa sih? Gojumang. Gojumang Apa sih? selesai. 500.000 itu Gojumang. Udah selesai. Hah? Iya, Gojumang. Oh, serius nih? Iya, 500.000 kan? Goju. Iya. Gojumang. Udah selesai. Gitu caranya. Jadi dibaca angkanya nih, terus naik ke atas, Gojumang. Misalkan ada angka belakangnya lagi, berarti baca angkanya terus naik lagi. Gitu. Misalkan 500.000, 501.000, berarti Goju Iseng. Goju Seng. Goju Seng. Kalau 1.000 bacanya Seng doang sih harusnya. 1.000 bacanya Seng doang, Goju Seng. Ini Seng. 1.000. Nggak ada Ichi Seng. Goju Seng. 50.000, 501.000, sorry. 501.000, misalkan 501.000. Kayak gitu. Dia nanti ngajarin nih. Kayak gini. Ini kalau kayak gini berarti gimana nih? 8765. Coba Jadi apa 65 kejutaan tuh. ya? Berarti ini nih. 1 2 3 1 2 3 7 juta. 7.654.321. Kalau Yovita bisa 7 juta. 7654321 ini. Aduh, jadi bingung nggak? 7.600.000. 54 pakai table ini doang sebenarnya. Jadi 7 ya 7 apa? Nana atau Sici bisa Nana Hyaku, Nana Hyaku, Rokuju, karena Rokuju kan enggak ini kan, tetap sama. Rokuju, Gomang gitu. Jadi 7 ke Hyaku, 6 ke Ju, terus Go ke Mang. Nah, sisanya 4 ke Seng, 3 ke Hyaku, 2 ke Ju, kayak gitu. Terakhir ini kan dibaca satuan single kan, kayak gitu. Jadi kalau 7654321 ini jadinya Nana Hyaku, Rokuju, Gomang, ya kan, Gomang, Yonseng, Sanbyaku, terus Niju, Ichi. Udah selesai seperti itu. Pakai table ini simpel banget sebenarnya. Itu ya sih. Hah? Sebenarnya kayak berulang gitu ya. Iya, kenapa? Terbilangnya seperti itu, iya. Ya kayak berulang gitu kan. Berulang. Di depan gitu terus
ke Mm-mm. belakang. Iya, berulang sebenarnya. Cuman bedanya cuma diimbang, nanti kalau 1 juta jadi oku. Kalau ratusan juta ini nanti nih. Seperti itu. Sampai oku. Sampai oku. Tuh. Kalau ini berarti berarti kayak gimana nih bacanya? Putri bisa. Hmm, Hatiseng. Haseng. Oh iya, Haseng. 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 eh Nanahayaku. Hmm. Rokuju. Hmm. Rokujuku. Mang. Hmm. Rokujuku Mang. Hmm. eh Yonseng. Hmm. Yonseng. Hmm. Sanyaku Sanbyaku. Niju. Sambyaku Hmm. Nijuichi. Iya. Nih, mau dengerin? 8765万4321. Did you get Kedengeran it? nggak? Kedengeran nggak suara dia? Kedengaran Senbang. Kedengaran nggak? Nah, 8000. It's 8765万4321. iya seperti Did you itu. get it? Next one, we haven't touched this unit yet. After 8 digits, we have this new unit called oku. Oku. So we have Oku. Jadi kalau segini ya jadi Kyoku. Terus sisanya sama ke belakang. Seperti itu. Kyoku. Gitu. Pokoknya potongannya di oku sama mang itu ya, Sensei. Iya betul. Nanti sampai ujung ini ya ini diulang lagi. Misalkan jadi berapa gitu kan. Seperti itu. Itu potong 4 ya nyebutnya. Mm-mm. 9億. Hmm. And then the rest is the same. 9億8765万4321. Alright. Okay. Seperti itu dong. Bang, itu 900 juta, Bang ya? Iya. Mm-mm. Kalau 1M gimana, Bang? 1M. Tinggal tambah lagi depannya. Iya. Mau sampai sini juga Berarti- bisa. 1M berarti nolnya kan ada 3. 1, 2, 3. Itu baru juta nih, ya kan? 1, 2, 3. 1. Ini. Segini. Ichioku jadinya. Gimana? Ijoku ya, Ijoku. Juoku. Joku. Juoku. Kalau Ichioku berarti di sini. Ichioku nih di sini. Ichioku. Tapi kalau di sini berarti Juoku. Seperti itu. Simpel kan? Joku 1M ya, Bang? Joku 1M. 3. 3 lagi. 3. Satu M. Joku. Paling depan itu apa, Bang? Sen. Seng ini. Berarti? Ya, kalau ini ya ngulang lagi kayak tadi. Enggak, maksudnya satu T atau gimana tuh? Ya udah ulang lagi 1, 2, 3. Nggak nyampe berarti. Berarti kalau 1 T kan di sini dong satunya. Belum. Seingat saya sih harusnya ada lagi sih di sini.
Saya juga Jarang belum dipakai belajar tuh 1T. gimana? Saya juga belum belajar 1T. Mau ditanya di Google 1T berapa gitu. Mau? Pakai co Hmm. ya senpai. Hah? SMP. Kenapa? 1T pakai co. Cok ya, pakai cok. Saya juga nggak tahu pakai apa. Hmm. Oh, berarti sama kayak artinya Cok, aku. berarti itu pakai cok tuh. 1 triliun pakai cok katanya. Cok. Cok ini berarti itu. Co. Heeh. Cok. Mana tuh cok? Nah ini dia, cok. Nah ini 1 triliun nih, 1 C. Kanjinya ini cok. Kopi. Saya tinggal kopi. Cok. Kita ganti. Kopi. Paste. Cok. Cok kan? Bacanya cow. 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 Nah, cow. Berarti Ichi cok. 1 triliun. Iya, Cok. Ichi Ya, cok. ya, ya. Gitu. Sampai 1T nih udah nih. Belajar nih. Gitu. Udah simpan. Nanti saya share. Ichi cok. Gimana? Udah oke ya? Angka ya, 1 triliun nih. Sekalian kuadriliun sensei. Triliun, aduh pusing udah. Oke. Berapa lagi tuh kuadriliun? Nggak tahu deh, udah nanti cari sendiri deh ya. Oke, kita Kalau nggak lanjut. salah Hmm, pakai apa? Pakai apa? K. Hah? K. K. Berarti 1.000 triliun ya? 1 kuadriliun. 1 kuadriliun. Gitu. Kayaknya juga nggak ada orang nih yang bikin. Jarang. Jarang sih. Terlalu gede. Biasanya di kayak laporan keuangan kita di Indonesia angka dalam jutaan rupiah kayak gitu kan biasanya. Udah disingkat jadinya karena terlalu banyak nolnya. Kayak gitu. Hai. Hmm. Terus kanji-kanjinya nih udah pada belajar belum nih? Kanji-kanji 1 sampai 10 lah. 1 sampai 10 kan ini nih. Kelihatan di layar? Kelihatan. Ichi, Belum. Ichni, San, Yong atau Shi, Go, Roku, Shichi, Hachi, Kyu, Ju. Nah ini diapalin juga nih kanji-kanji dasar soalnya udah mesti hafal nih. Kalau N5 sih harus hafal nih kanji-kanji angka 1 sampai 10 seperti itu. Nah itu tadi yang di WA kan udah dikasih tahu belum ya tadi? Ada gambarnya nggak ya? Nah ini kan kalau angka ya kan, kapan kita pakai kanji, kapan kita pakai yang cuman huruf Arabik 1 2 3 gitu normal ya. Kayak gini nih dia ngasih tahu juga tuh di video tadi si Sayakanya. Jadi ketika kanji itu dipakai ketika biasanya di koran. Kemudian di dokumen resmi. Ya kan, dokumen resmi, dokumen perusahaan. Kemudian saat menulis dengan dari kiri atas ke kanan bawah biasanya. Dari kanan atas ke kiri bawah, sorry. Kayak gitu. Kayak nulis novel dalam bahasa Jepang, dia kan dari
dari kanan tuh bacanya. Berarti kayak nulis buka ya Sensei? Nah, kayak nulis apa, dokai. Dokai. Iya, bacaan. Betul. Dari Ya, ya. dari kanan atas ke kiri bawah kayak gitu. Itu pakai kanji itu biasanya pasti. Seperti itu. Baik. Terus kalau yang Arabic itu dia biasanya pakai ya pemakaian sehari-hari, kayak di toko, di mall biasanya pakai 1 2 3 kok. Kayak normal kayak gini nih. Ya kan? Terus pakai tanggal. Tanggal dia biasanya pakai normal juga. Terus sama nomor telepon juga sama pakai normal kayak gitu. Seperti itu. Jadi sekarang udah bisa cukup memahami nih angka-angka, kapan pakai kanji, kapan cuman pakai 1 2 3 normal aja biasa kayak gitu, kayak di Indonesia. Seperti itu. Ini ada juga sih sebenarnya. Kalau Yang kalian, abang sini ini buku apa bang? ini. Kenapa? Yang iya, yang di layar ini buku Nah, apa? ini PDF namanya Tobira Beginning Japanese tuh. Jadi ini sebenarnya bagusnya buat yang mau belajar nulisnya sih, yang benar. Dari hiragana, katakana, kanji gitu. Dia ngejelasinnya rinci soalnya. Tuh, dia ngejelasin rinci seperti ini nih. Dia ngasih tahu. Tuh, Kayak stroke-nya gitu ya Sensei? stroke-nya kapan kayak gitu. Jadi ya bagus bagus kalau mau belajar, tapi kalau maksudnya waktunya terbatas ya menurut saya cukup bisa nulis dan memahami, oh ini kanji satu gitu, ya udah nggak masalah sih, karena kan kita kan eh, kayak kalau kita belajar benar-benar dari sini kayaknya mungkin memakan waktu banyak sih gitu, tergantung kitanya sendiri sebenarnya sih. Kayak gitu, kayak gini kan kalian belajar nggak sih ini yang kayak gini nih, ini dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Iya, Nah, pernah belajar. iya kayak gitu, sama kayak gini semuanya dia ngajarin terus kayak gini tuh, banyak banget jadinya. Ini sebenarnya bagus kalau mau latihan sendiri kayak gitu. Semuanya hiragana, katakana, semuanya dia dia benar-benar dikupas banget deh, tapi jadinya lama banget ini. Cocoknya sih buat belajar mandiri sebenarnya kayak gitu, ngalokasin waktu sendiri kayak gitu. Tuh katakana juga dia ngasih tahu, bener-bener ngasih tahu banget ini, detail banget pokoknya. Nanti kalau mau saya kirimin juga kayak gitu, sampai kanji semua katakana. Tuh dia ngebahas cuman sampai katakana doang, dia butuh 2 bab itu 30 halaman sampai katakana. Hiragana, katakana 30 halaman latihannya tuh, kalau mau sungguh-sungguh sih sebenarnya. Ya udah pasti bisa tuh kayaknya kalau dikerjain bener-bener tuh. Kayak gitu sih. Oke, kita balik ke buku Minao no Nihongo ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi hampir berapa menit nih kita ngebahas angka doang, hampir setengah jam, 1 jam ngebahas angka. Tapi ya bagus kan, lumayan lah ya. Terus yang kemarin gimana? Udah dibaca-baca yang bab 2 yang apanya? Kotoba. Kotoba. Jadi di bab 2 ini akan mulai kore, sore, are, kono, sono, ano, nihong, kayak gini-gini. Udah dibaca semuanya tadi? Yang Wulan sama Yovita sih, mungkin kalau Putri belum. Tapi kemarin saya minta tolong untuk dibaca sih yang kayak gini, sendiri mandiri di rumah kayak gitu. Untuk bab 2 kayak gitu. Untuk kotoba kosakatanya ini.
Kita coba masuk ke yang bab 2-nya dulu ya, coba. Yuvita coba baca yang ini, Bunkei-nya. Ichiban. Yang Bunga yang Ichi ya. Mm-mm. Korewa jiji jijo jijo des. Jisho. Korewa jijo. Jisho. Oh, Jisho. jisho. Jisho itu kamus. Korewa Jisho des. Ini adalah kamus. Nomor 2, Wulan. これは私の鍵です。 Kasa. Ah, 傘です。 Ya kasa. Kasa itu payung ya. Payung. Ini itu adalah payung saya gitu. Jadi ini kita masuk ke Honyaku-nya dulu deh kayaknya. Honyaku-nya itu yang tata bahasa. Jadi kore sore are. Kalau kore itu gimana? Kore itu berarti dekat. Misalkan saya yang bilang korewa jisho des. Kalau enggak korewa hongdes gitu kan. Ini adalah buku gitu kan. Ini adalah buku korewa hongdes. Berarti kore itu yang pembicaranya dekat gitu, barangnya dekat sama si pembicara, seperti itu. Tapi kalau sore, yang sore ini, kalau sore berarti mungkin barang itu jauh dari si pembicara gitu. Ini kan kore dekat, kalau sore berarti dekat di lawan bicara. Misalkan bukunya ada di Wulan misalkan, terus saya bilang sorewa hong deska gitu kan, nanya apakah ini buku gitu kan. Sore itu saya yang bilang sore. Tapi kalau dari sisi Wulan misalkan bukunya di Wulan gitu kan, itu Wulan bilangnya korewa hong des gitu, ini adalah buku gitu, seperti itu. Tapi kalau are kayak gitu, biasanya dia jauh dari si pembicara maupun lawan bicara gitu. Nanti di sini sebenarnya ada nih, ada ilustrasinya nggak di sini? Ada di sini sih harusnya ilustrasinya. Nah ini ilustrasinya tuh ada di Renshu B sebenarnya. Coba deh kita langsung ke Renshu B ini. Halaman 25 yang buku bahasa Jepang. 10 menit lagi selesai nih. Halo? Bang, Hai. udah bang. Coba dibaca deh yang Rei satunya Putri. Korewa Justin des. Korewa Zashi des. Ini mah adalah majalah. Jadi si yang ngomong ini megang majalahnya, ada di dia majalahnya. Nah ini Rei 2, coba Bulan baca. それは Noto. oh iya, noto des. Noto des. Noto itu buku catatan. Sorewa noto des. Nah yang bilang itu nggak megang notonya ada di orang lain gitu loh. Dekat dengan si lawan bicara. Noto des sore, pakainya sore. Nah nomor Rei 3, Yuvita. Arewa jisho desu. Nah, jisho-nya ini ada jauh di antara si pembicara maupun lawan bicara. Gitu, jauh. Jadi nggak di dekat sama keduanya, are pakainya. Seperti itu. Kalau nomor 1 berarti gimana, Putri? Nomor 1 isinya yang ini? Yang tapi pakainya sore. Iya. Jadi gimana itu apa?
Itu kabang, itu tas. Hmm. Bang. Sore wa kabang des. Mm-mm. Iya. Sorewa kabang des. Nah. Kalau nomor 2, Bulan? Korewa kagi desu. Korewa kagi des, ya betul. Kalau yang nomor 3, Wita? Arewa terebi desk. Televisi nggak sih itu Kak? Bukan. Iya, itu televisi. Terebi. Arewa terebi des. Ini di halaman 17 ya ternyata di buku ya. Halaman 17. Yang ini nanti PR aja nih, PR. PR. Nomor 2. Nomor 2 sama 3 gambarnya sama ternyata. Ini PR juga lah. Nomor 2 dan 3 dia pakai gambar yang sama tuh soalnya. Kemudian listening dulu deh yang ini. Masih cukup nggak ya waktunya? Kalau habis nanti join sekali lagi ya. Bang, bentar mau nanya bang. Hah? Apa? Itu yang bacanya apa ya bang? Yang mana? Yang di Kotoba pelajaran 2 halaman 16 itu. Pensil mekanik isi ulang tuh bacanya apa tuh? Ci... Itu. Masih bingung. Syapu pensiru. Syapu pensiru. Syapu itu ya. Hmm. Syapu. Hmm. Ini kan pensil mekanik. Yang ini syapu pensiru. Iya, syapu. Ini kan syapu pensiru. Ada lagi yang mau ditanya? Oh berarti pensil biasa. Kenapa? Kalau Enpitsu. Enpitsu pensil biasa. Nah, pensil yang diraut. Pensil kayu sampai enpitsu. Hai. Nisho, Zashi, Shimbun, Teco, buku agenda, kartu nama, Meishi. Kalau kartu doang, kado. Kagi, toke jam tangan, kasa payung, kabang tas, terebi radio, ini kamera. Kalau komputer, komputa. Teco tuh buku agenda ya bang? Iya, buku agenda. Teco. Kuruma mobil, kuruma. Sukue meja, isu kursi. Terus ini bacanya apa nih? Coklat. Bulan. Coklat. Cokoreto. Ini kohi, ya Ya kopi. kali juga. Kohi. Omiyage oleh-oleh. Eigo bahasa Inggris, Nihongo bahasa Jepang. Go-nya itu sendiri adalah bahasa. Jadi bisa Furansugo itu bahasa Perancis gitu. Spain Go bahasa Spanyol. Jadi Go-nya itu diimbuhkan ke bahasa apa gitu. Nan ini nani apa. So begitu gitu. So des gitu. So oh begitu ya kayak gitu maksudnya.
enggak kan. Kalau di Indonesia gitu kayak ada jeda gitu. Kalau kita ngomong gitu. Ketika mendengar sesuatu yang di luar dugaan, kalau dozo silakan gitu. Dozo silakan minum gitu. Dozo arigato, domo arigato gozaimasu, terima kasih banyak. Ada lagi pertanyaannya yang dari Kotoba? Cukup bang. Heeh. Ini kalau habis masih bisa nggak sekali lagi join waktunya? Bisa bang. Heeh.第2課 Kedengaran nggak? Kedengaran Kak. Kecil apa jelas?会話これからお世話になります。はい、どなたですか？ 408のサントスです。こんにちは、サントスです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これコーヒーです。どうぞ。どうもありがとうございます。第2課 Ini percakapan dong si Kaiwa ini antara si Yamada Ichiro sama Santo Susang gitu. Jadi si Santo Susang ini bertamu ke rumah Yamada Ichiro gitu. Seperti itu. Kalau sekali percakapan gitu tadi udah bisa. Udah bisa. Hah? Korekara osewani narimas. Cepet kali bang. Kenapa? Cepet kali dong ngomongnya cepet kali. Iya memang seperti Gak itu. biasa kan. 会話これからお世話になります。 Artinya apa bang? Artinya, Oseo. はい、どなたですか？ ini di sini ada. Mulai sekarang saya akan meminta bantuannya seperti itu. Oh. Jadi kan maksudnya kan dia tetanggaan tuh si Santo Susan baru pindah kayak gitu ke samping gitu. Oke. Jadi si konteksnya tuh si Santo Susannya tuh pindah. Baru pindah misalkan datang dari Santo Susan kan dari Buraji Rujin. Gitu. Dia dari Brazil pindah ke Jepang gitu kan. Nah, ini pindah misalkan ini tetanggaan nih ceritanya kayak gitu. Makanya dia di Jepang tuh biasanya kita misalkan baru pindah ke apartemen gitu kan. Si Santo Susannya bilang, "Saya Santosu dari kamar 408 kayak gitu." Dia tinggalnya di sini Santo Susan ini. Si orang Brazil 408, si Yamada Ichiro di 407 tinggalnya. Kayak gitu. Terus ini, ya silakan. Ini si Yamada Ichiro-nya, Kochirawa. Terus si Santo Susangnya bilang, Kochirawa Santo Susan desu. Korekara osewani narimasu. Konnichiwa Santo Susan desu. Si Santo Susannya bilang nih, baru pindah karena dia baru pindah, mulai dari sekarang mohon bantuannya ya gitu.
Biasanya seperti itu kalau apa basa-basinya dari orang Jepang baru pindahan kayak gitu. Dozo yoroshiku onegaishimasu seperti itu. Mohon kerjasamanya. Terus Yamada Ichiro bilang, Kochira koso yoroshiku onegaishimasu, sama-sama. Mohon bantuannya juga seperti itu. Terus Santosan bilang, ini ada kopi nih, silakan. Yamada Ichiro kemudian bilang, oh domo arigatou gozaimasu, terima kasih banyak, seperti itu. Ada pertanyaan? Bang, kalau di Jepang Hmm? ini kan cerita fiksi, dia memberikan makanan ke tetangga. Tapi kalau aslinya apakah ada yang nolak gitu nggak Bang? Hmm. Setahu Abang deh di Jepang, misal, Hmm. bukan misal sih. Mungkin setahu Abang di Jepang Hmm. mungkin ada nggak yang nolak pemberian tetangga? Bisa nolak. Kalau kalian tinggal di Tokyo mungkin malah nggak dibuka sih. Kalau di kota-kota Oh, besar, iya. Kalau di Tokyo gitu, biasanya orangnya individualis banget, gitu. Tapi kalau kalian tinggal di, ya, misalkan kayak Osaka, Kyoto, itu masih ramah sebenarnya, gitu. Dibanding orang Tokyo, gitu. Kalau Tokyo benar-benar individualis banget deh, pokoknya, gitu. mungkin takut Hmm. penipuan gitu nggak Bang? Mereka? Enggak ya? Apanya? Kok kita penipuannya? Oh, ya, ya bisa juga kalau di kota bisa juga. Ya nggak terlepas bahwa itu Jepang ternyata aman banget nggak juga sebenarnya. Bisa juga benar penipuan juga maksudnya. Tapi maksudnya kan ya biasanya sih yang baru pindah yang ngasih ke orang tetangga yang udah ada di situ. Kayak gitu. Bukan tetangga yang ngasih ke kita. Kan kita yang pindah, yang kita yang baru pindah nih, kita yang baru datang gitu kan. Biasanya kita yang ngasih apa oleh-oleh gitu ke tetangga kita, ke samping kanan kiri, minimal segitu sih, kayak gitu. Ibarat kata tetangga kan pasti kan ya ini apa pasti kayak kita di Indonesia lah, nanti suatu saat kita kenapa-napa kan ya yang repot biasanya tetangga duluan kayak gitu. Ya itu sama kayak gitu di Jepang juga seperti itu. Makanya dia si Santos Susan baru pindah dari Brazil ke Jepang, dia ngasih hadiah tuh kopi gitu, kopi dari Brazil, ceritanya kayak gitu. Seperti itu. Konteksnya seperti itu ini. Ada lagi pertanyaannya? Ini baca ini dulu nih Raybun. Coba Putri. Halo? Tes. はい。 Mm-mm. これはボールペンですか？はい、そうです。 Mm-mm. Nomor 2, Yuvita. これはノットですか？いいえ、これは手帳です。 Techo 手帳です。 Techo des. 3, Aulan. Sore wa nan desu ka? Meishi desu. Mm-mm. Yongbang Putri. これは9ですか？7ですか？9です。 5, Yuvita. これは何の雑誌ですか？写真ですか？コンピューターの雑誌です。 Majalah komputer maksudnya gitu ya. Majalah topiknya tentang komputer maksudnya ini. Komputer no zashi desu. Majalah komputer. Mm-mm.
kan majalah macam-macam, ada majalah fashion, majalah komputer, majalah mobil gitu kan, majalah handphone gitu kan. Nah ini komputer, majalah isinya komputer gitu. Nomor 6 bulan. あれは誰のカバンですか？佐藤さんのカバンです。Satosang no kabang des. Nomor 7 Putri. これは皆さんのですか？いえ、私のじゃありません。 Nomor 8 Yuvita. この鍵は誰のですか？私のです。Hai. Yang ini udah ya, ini udah. Kalau yang ini nama-nama keluarga di Jepang nih, yang di halaman berapa di yang buku bahasa Indonesia, kalau kalian ada itu halaman 19, nama-nama keluarga yang lazim untuk orang Jepang nih kayak gini nih. Seperti itu. Jadi yang paling banyak tuh sebenarnya di Jepang itu namanya Sato Sang, makanya tadi sering banget kan Sato Sang, terus kayak gitu Suzuki Sang, Takahashi Sang, Tanaka Sang. Nah ini urutannya nih yang nama-nama orang Jepang kayak gitu. Kemudian ini juga Aisatsu nih. Kalau Aisatsu di Jepang, Aisatsu itu salam ya. Kalau di Jepang itu misalkan baru ketemu nih, ini kalau konteksnya personal profesional sih sebenarnya, hajime mashite, mereka tukaran kartu nama seperti itu kalau di orang Jepang. Jadi masih cukup tradisional ya di sana tuh. Terus juga ketika pindah rumah, sotoan santunnya tuh kayak tadi tuh, kayak si Santo Susan ke Yamada Ichiro, dia ngasih hadiah gitu kan, ngasih hadiah ke tetangga baru. Ya hadiahnya sederhana seperti itu tuh, kayak gitu, handuk, sabun atau manisan kayak gitu. Kalau si Santo Susan kan Brazil biasanya ciri khasnya kopi, ya udah dia kasih kopi gitu misalkan. Dozo yoroshiku onegaishimasu gitu, mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, seperti itu sopan santunnya. Terus juga ini kono sono ano nih yang di buku bahasa Indonesia ya, sekarang kita masuknya di halaman 20. Jadi kalau tadi tuh kore, sore, are, jadi dia tuh kan lebih ke menunjukkan benda, bendanya tuh ada di dekat lawan bicara, dekat pembicara, atau jauh dari pembicara. Nah kalau kono, sono, ano, nah biasanya ya ini lebih ke ada sesuatu yang disebut barangnya kayak gitu. Kalau ini kan perlu pakai langsung wa kan, partikel ini, sorewa, korewa gitu kan. Nah itu perlu pakai partikel wa seperti itu. Tapi kalau kono, ano itu pasti diikuti dengan kata benda. Kata benda itu ya contohnya tas, kemudian contohnya ada hong itu buku gitu. Terus apalagi kata-kata benda lain gitu, seperti itu. Kono hong wa watashi no desu, buku ini punya saya gitu kan. Kalau di gambar ini dia pakainya tasnya apa, kata bendanya sama semua, tas gitu kan. Kono kore, kono kabang wa donata desu ka, nah gitu. Oh berarti partikelnya setelah benda ya Sensei? Ini yang ini kono, ano itu diikuti kata benda yang ini. Kalau yang kore, sore, are Enggak, dia biasanya wa diikutinnya partikelnya
Seperti itu. Baru bendanya. Baru bendanya. Pakai wa dulu partikelnya. Gitu. Hai. Kalau kono ano, nah ini perlu diikutin kata benda. Misalkan kabang atau buku gitu. Atau enpitsu, kono enpitsuwa, kono borupen, bolpen, seperti itu. Kemudian yang 3 ini sodes. Biasanya kalau menyatakan positif atau negatif, kan tadi misalkan ditanya sorewa jisho desu ka, apakah itu kamus gitu kan, dia nanya bukunya beneran kamus bukan. Misalkan kalau beneran kamus hai sodes gitu, sodes itu ya mengkonfirmasi bahwa oh ya ini kamus gitu. Terus kalau bentuk negatif gitu kan, dia jawabnya biasanya chigaimas bukan, kayak gitu. Sorewa mirasang no desu ka, apakah itu punya saudara Miller, ya kan. No itu partikel untuk menyatakan kepunyaan sih, kepemilikan gitu. Sorewa mirasang no desu ka, iye chigaimas bukan, chigaimas itu bukan artinya gitu. Sorewa syapu pensiru desu ka, apakah itu pensil isi ulang atau pensil mekanik gitu kan. Iye borupen desu, bukan itu bolpen, seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan. Yang tadi nih, yang tadi disebutin tuh yang pakai ini kak. Nah ini kan kalimat tanya nih biasanya. Apakah ini angka 9 atau ini angka 7 gitu. Korewa, apakah korewa Q desu ka, nana desu ka. Nah, seperti itu. Jadi buat kata tanya kak itu biasanya. Nah, kemudian ini juga kata benda no, kata benda 2. Ini partikel no maksudnya nih, no ini. Jadi partikel itu ada wa, no, nanti dijelasin lebih detail kalau partikel nanti terpisah. Lagi saya terjemahin bukunya, ada buku bagus nih, buku ini untuk belajar partikel Nihongo no Joshi gitu. Tapi ini bukunya cuman ada terjemahan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sama bahasa Vietnam. Nggak ada bahasa Indonesia terjemahannya bukunya. Padahal ini bagus nih buat dipelajarin partikel. Jadi saya lagi bikin juga tuh, ini kayak gini tuh. Lagi bikin Microsoft Word-nya. Saya terjemahin nih, kayak gitu. Jadi partikel ini ada cukup banyak sih sebenarnya. Jadi ada D, ada no, o, ni, kara, yori, to, ya, wa, kayak gitu. Jadi kalau beda partikel itu nanti dibagi orang Jepang itu akan beda image-nya. Jadi nanti kita belajarnya terpisah dulu. Karena kalau di buku Minang ini belajar partikelnya kayaknya setengah-setengah gitu. Jadi kayaknya nanti kalian jadi pusing sendiri nanti belajarnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sampai sini dulu sih kelasnya. Udah jam 10 soalnya. Boleh, Kak. Putri, ada pertanyaan? Tuh. Ada. Bulan, ada yang mau ditanya lagi? Halo, Bulan? Bulan? Tes? Gak ada orangnya nih Bulan. Ya udah, saya akhirin sampai sini ya kelasnya ya. Kyomo ichinichi otsukare sama deshita. Otsukare sama arigatou gozaimasu. Iya, arigatou gozaimasu. Kochira koso. Ya udah boleh live. Minasang.
Bulan, halo, ketiduran kah?